Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Rahman Amin, mahasiswa IAID Program Studi Ekonomi Syariah semester 2A. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai studi pemikiran Islam. Yang pertama ada fikih, tasawuf, kalam, dan filsafat. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode studi Islam. Langsung saja, apa itu studi pemikiran Islam? Istilah studi pemikiran Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies. Secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islami. Studi Islami berasal dari dua kata, yaitu study dan Islam. Study adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan keterampilan seseorang. Sedangkan Islam berasal dari kata aslama yang berarti penurut dan patuh. Jadi, studi Islam adalah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam adalah sesuatu pembelajaran yang dikaitkan atau berkaitan dengan kajian-kajian Islam atau keagamaan. Baik, yang selanjutnya yaitu studi pemikiran Islam yang pertama, yaitu tafsir. Secara etimologi, tafsir berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, uraian, atau keterangan. Secara umum, perkataan tafsir mengandung arti menjelaskan, menguraikan, atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran. Sementara itu, secara konseptual, tafsir sering didefinisikan sebagai kasyf al-murad an-nafl al-fad al-musyaqqil, yang artinya menjelaskan apa yang dimaksud dari kalimat yang sulit. Metode tafsir. Metode tafsir adalah cara-cara yang ditempuh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang membawa kepada kesimpulan tentang makna dan kandungan kitab suci Al-Quran tersebut. Secara umum, metode tafsir Al-Quran dapat dibagi atas dua bagian, yaitu metode klasik dan metode modern. Baik, yang selanjutnya yaitu studi pemikiran Islam yang kedua ada fikih. Kata fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat alamiah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Dalam hal ini, kaitan antara syariah dan fikih sangatlah erat, yakni untuk mengetahui dan menjalankan keseluruhannya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pemahaman yang mendalam terhadap syariah, sehingga secara amaliyah syariah itu dapat dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun. Hasil dari pemahaman itu kemudian dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci, yang juga menjadi sandaran manusia. Itulah yang dinamakan fikih. Jadi fikih adalah formulasi dari pemahaman para ulama mujahid terhadap syariah. Karena itulah kemudian dikenal dengan nama fikih. Ada banyak metodologi penelitian hukum Islam, diantaranya yang pertama metode normatif Islami, yang kedua metode empiris Islami, yang ketiga metode filosofi Islami, yang keempat metodologi komparatif Islami, yang kelima metodologi imperatif Islami, dan yang terakhir metode pembukaan garis hukum. Oke, yang selanjutnya yaitu pemikiran Islam yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa adanya paksaan yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, sehingga seseorang tersebut merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Tidak ada hal yang lebih berharga dibandingkan penghambaan diri pada Tuhan, seperti halnya kehidupan para sufi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian tasawuf. Yang pertama menggunakan metode penelitian ilmu sosial, terutama analisis kesejarahan dan pendekatan fenomenologi. Persisten, penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi atau persisten, yaitu mengenai dengan keadaan objek. Yang selanjutnya yaitu studi pemikiran Islam yang keempat yaitu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan atau Allah, sifat-sifat Tuhan yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya.
dan membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Ahmad Hanafi berpendapat bahwa ilmu kalam juga dinamakan ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Hal ini dapat dimengerti karena persoalan kepercayaan yang menjadi pokok ajaran agama itulah yang menjadi pokok pembicaraannya. Aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, kaum Khawarij, yang kedua, kaum Murji'ah, yang ketiga, golongan Qadariyah dan Jabariyah, dan yang terakhir, kaum Mu'tazilah. Oke, yang selanjutnya dari pemikiran Islam yang terakhir yaitu filsafat. Filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, dan sebagainya, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar sebuah persoalan. Filsafat merupakan hasil kekuatan akal manusia untuk memahami hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Filsafat Islam pada dasarnya merupakan medan pemikiran yang harus berkembang dan berubah. Sebagai suatu ilmu, filsafat merupakan ilmu yang menjawab persoalan-persoalan yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Cabang-cabang filsafat, yang pertama metafisika, yang kedua logika, yang ketiga etika, yang keempat estetika, yang dan terakhir epistemologi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.